Kadang tuh gue penasaran sama hal-hal yang memang kebanyakan orang tidak terlalu mengetahui, tetapi hal tersebut justru menjadi kontrol di hidup mereka tanpa mereka sadari. Dan di sini gue tuh sering bertanya-tanya, siapa yang mengendalikan uang kita? JP Morgan. More than $2 trillion in assets. Kita semua tahu, setiap kali kita mengeluarkan uang, entah itu buat beli kopi atau bayar tagihan, kita tuh udah nyumbang ke sistem ekonomi yang gede banget. Tapi pernah nggak kalian berpikir, siapa sebenarnya yang mengontrol uang kita? Dan apa yang ada di balik layar yang bikin dunia ini berputar? Kebanyakan orang cuma berpikir, kita kerja, kita dapat duit, kita beli barang, ya udah, simple. Tetapi pada kenyataannya, uang itu nggak sesederhana itu. Ada kekuatan besar yang menggerakkan dunia keuangan, dan sayangnya, kekuatan ini nggak selalu berpihak kepada kita. Dan ini gambaran utamanya. Pernah dengar nggak? Ada bank-bank besar yang bisa menggoyang ekonomi dunia hanya dengan satu keputusan, atau perusahaan-perusahaan yang kekuatannya bahkan lebih besar dari sebuah negara. Untuk mulai mengerti siapa yang benar-benar mengendalikan uang kita harus melihat dulu kemana semua arus uang ini mengalir. Dan disinilah bank-bank besar memainkan peran penting mereka. Mungkin kalian nggak sadar, tetapi keputusan mereka bisa bikin atau hancurin ekonomi dunia hanya dengan gerakan jari. Dan ini yang perlu kalian tahu tentang kekuatan mereka. Kita mulai dengan bank-bank besar. Mereka ini bukan hanya tempat kalian nabung atau minjem duit. Mereka adalah pemain utama di balik layar yang mengatur aliran uang ke seluruh dunia. Di sini gua ambil gambaran yang cukup terlihat dengan beberapa kasus yang terjadi di Amerika, yang mana kalian mungkin nggak sadar, tetapi bank-bank besar di Amerika kayak JP Morgan Chase, Goldman Sachs, dan Citigroup punya kekuatan yang luar biasa. Mereka mengatur kebijakan keuangan yang bisa mengguncang ekonomi global hanya dengan satu keputusan. Contoh gampangnya, kalian pasti tahu krisis ekonomi tahun 2008. Itu adalah bukti nyata dari kekuatan bank besar, yang dimana saat itu kalau kita flashback di tahun 2000-an, Amerika Serikat mengalami ledakan pasar perumahan. Rumah menjadi lebih mudah untuk dijangkau, dan saat itu banyak orang mulai membeli rumah. Tapi ada masalah besar yang terjadi di balik layar. Bank-bank besar mulai memberikan pinjaman rumah kepada orang-orang yang sebenarnya tidak mampu membayar kembali hutang mereka, dan pinjaman ini dikenal sebagai subprime mortgages, yang dimana saat itu bank-bank besar di Amerika seperti Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan yang lainnya mulai memberikan pinjaman berisiko tinggi kepada orang-orang dengan kredit buruk. Mereka tahu bahwa banyak dari penerima pinjaman ini tidak akan bisa membayar cicilan rumah mereka, tapi bank-bank ini tuh tidak peduli. Mengapa? Karena mereka bisa mengalihkan resiko. Caranya, mereka mengemas pinjaman-pinjaman ini ke dalam produk keuangan yang disebut sebagai mortgage-backed securities atau MBS, sebuah produk investasi yang kemudian dijual ke investor di seluruh dunia. Bank-bank besar ini tuh bahkan menjual ke seluruh investor internasional yang tidak tahu betapa berisikonya investasi mereka. Mereka berpikir bahwa harga rumah akan terus naik, dan kalaupun ada yang gagal bayar, harga rumah terus meningkat akan menutupi kerugian mereka. Dan sayangnya di tahun 2007, gelembung properti pun pecah, harga rumah mulai turun, dan banyak pemilik rumah yang tidak mampu membayar karena nilai beli lebih tinggi daripada nilai jual mereka, yang menyebabkan kerugian. Dan ditambah, investor yang memiliki produk MBS ini mengalami kerugian besar, yang menyebabkan mereka menarik seluruh dana dari pasar. Hal ini tuh menyebabkan likuiditas atau uang yang beredar di pasar menjadi menipis, yang ujung-ujungnya banyak bank menjadi bangkrut dan membuat perputaran ekonomi menjadi melambat. Hal ini terus merambah ke banyak perusahaan besar yang menjadi bangkrut, sehingga PHK massal pun terjadi dan mengakibatkan resesi. Dan mau nggak mau, pemerintah terpaksa menyelamatkan bank-bank tersebut dengan cara membailout bank-bank lainnya dengan menggunakan pajak rakyat. Bayangin, rakyat yang harus bayar untuk kesalahan mereka, yang kesimpulannya keputusan mereka bisa merusak ekonomi dunia, tapi rakyat yang harus menanggung akibatnya. Dan inilah yang menarik, bank-bank besar ini gak hanya beroperasi di satu negara, mereka punya kekuatan global, bahkan bisa mempengaruhi inflasi, nilai tukar, hingga kebijakan moneter negara. Jadi kalau kalian berpikir uang yang kalian pegang hanya dipengaruhi oleh ekonomi lokal, kalian salah besar. Keputusan bank-bank besar ini juga mempengaruhi kalian tiap hari, bahkan tanpa kalian sadari. Namun bank-bank besar bukan satu-satunya pemain di lapangan. Selain mereka, perusahaan multinasional yang punya kekuatan hampir seperti satu negara, dan mereka jauh lebih terlihat. Tapi kalian tahu nggak, mereka ini juga punya pengaruh besar dalam menentukan ekonomi global, yang artinya mereka lah yang mengendalikan pasar dunia. Perusahaan e-commerce tingkat dunia
Amazon. $2 trillion for the first time ever. And that is a $2 trillion milestone. Oke, kalian mungkin mikir perusahaan ini kan cuma jual-jual barang atau jasa. Tapi yang perlu kalian ketahui, mereka itu jauh lebih dari sekedar penjual barang. Amazon, Apple, ExxonMobil, dan banyak perusahaan besar lainnya mengendalikan pasar secara langsung. Mereka punya kekuatan untuk menentukan harga barang, mengatur produksi, bahkan yang lebih penting, mengatur pasokan uang ke pasar internasional. Misalnya Amazon, mungkin kalian pernah belanja di sana. Tapi yang perlu kalian tahu, Amazon gak hanya menguasai pasar e-commerce, mereka juga mengontrol data konsumen. Setiap klik yang kalian buat, setiap barang yang kalian beli, itu semua jadi bagian dari data yang mereka gunakan untuk mengatur permintaan dan penawaran. Mereka bisa menentukan harga, bisa menyusun strategi pasar, dan bahkan mempengaruhi kebijakan ekonomi negara tempat mereka beroperasi. Dan kalian tahu yang lebih gilanya, mereka sering banget menghindari pajak. Yang dulu beritanya sempat beredar, seperti Amazon, yang sering disebut-sebut karena hanya bayar pajak sedikit meskipun omsetnya triliunan. Bayangin, mereka memperoleh keuntungan besar, tapi rakyat biasa yang justru jadi penanggung jawab pajak untuk negara. Jadi, kalau kalian merasa ada yang aneh dengan harga barang atau kondisi ekonomi yang sering berubah-ubah, mungkin ini dia jawabannya. Perusahaan-perusahaan besar ini dengan kekuatan ekonomi mereka punya kendali jauh yang lebih besar dari yang kita kira. Tapi ini belum selesai, karena selain bank besar dan perusahaan multinasional, gak make sense kalau kita nggak bahas pihak yang satu ini, yaitu pemerintah. Pemerintah memang punya kewenangan buat ngatur perekonomian, tapi kadang kebijakan yang mereka ambil malah lebih menguntungkan korporasi besar daripada rakyat biasa. Jadi sebenarnya gimana peran pemerintah dalam mengendalikan ekonomi kita? Tanpa basa-basi kita masuk ke segmen terakhir. Kalau kita ngomong soal pemerintah, mereka seharusnya menjadi pihak yang mengatur dan melindungi kepentingan rakyat. Tapi seringkali kebijakan yang diambil malah lebih berpihak pada korporasi besar dan perusahaan-perusahaan kaya. Contohnya adalah kebijakan pajak yang seringkali lebih menguntungkan perusahaan besar. Pemerintah lebih sering memberi subsidi besar pada perusahaan multinasional atau malah memberi kemudahan pajak untuk mereka. Jadi kalian pernah mikir nggak? Kenapa perusahaan besar seringkali lebih diuntungkan, sementara kita yang rakyat biasa malah makin berat hidupnya dengan pajak yang tinggi? Padahal seharusnya kebijakan pajak itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik atau untuk layanan publik seperti rumah sakit dan sekolah. Tapi pada kenyataannya, seringkali kebijakan pemerintah justru melindungi mereka yang sudah kaya. Itu karena dalam banyak kasus, pemerintah juga terjebak dalam kepentingan korporasi yang lebih kuat daripada suara rakyat. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan uang kita? Bank-bank besar, perusahaan multinasional, atau pemerintah yang seharusnya melindungi kita? Jawabannya adalah mereka semua dengan cara yang tersembunyi tetapi sangat kuat. Sistem yang ada sekarang ini memang dibuat untuk mempertahankan kekuasaan orang-orang kaya dan rakyat yang harus terus berjuang mencari jalan keluar. Cuman menurut kalian gimana? Apa kita masih bisa punya kontrol atas uang kita sendiri? Atau kita hanya jadi bagian dari sistem yang dirancang untuk menjaga kekuasaan segelintir orang? Coba deh ngobrol di komen. Gua Nurnim, and see you next video.